Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, menyembuhkan, berbuat baik, dan menyelamatkan. 3 hal itu yang kita dengar dalam Injil hari ini. Hal-hal ini dikerjakan oleh Yesus Kristus terhadap orang yang mati tangan kanannya, yang tentu saja amat menderita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental atau psikis. Setelah Yesus melakukan pekerjaan itu, orang itu menjadi sembuh, lepas dari penderitaannya, dan tentu saja menjadi gembira hatinya. Bukankah kita juga akan merasa demikian? Tetapi ada yang mengherankan, atas apa yang terjadi itu, ternyata yang dirasakan orang bukan hanya gembira. Ada orang-orang yang justru malah marah. Mereka marah karena hal baik yang sudah terjadi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah karena Yesus menyembuhkan orang sakit, berbuat baik kepadanya, dan menyelamatkannya. Apa tidak salah? Tapi ini juga tidak kalah mengherankan. Apa yang terjadi pada bangsa kita, di negara kita sendiri. Ada orang-orang yang begitu marah dan benci pada orang yang telah berbuat baik bagi orang banyak. Ada yang memberantas korupsi. Ada yang bekerja keras menata kota yang semrawut, bahkan tidak manusiawi. Ada yang membawa iklim positif perubahan etos kerja dan pemerataan pembangunan. Pekerjaan baik ini ternyata membawa bukan saja dampak yang baik, tapi juga respon yang sangat negatif. Apa ini juga tidak salah? Sahabat Cafe Rohani, kebaikan Tuhan memang tidak selalu terbungkus rapi dan cantik, tidak selalu tampil sesuai persepsi atau kacamata kita. Tapi, kebaikan tetaplah kebaikan. Kalau kita belum bisa menerima hal-hal baik, barangkali hati kita belum sama baiknya. Mungkin bukan kasih Tuhan yang mengisi dan menguasainya. Bisa jadi prasangka, kepicikan, atau bahkan kebencian yang menggerakkan hati kita. Kalau begitu, sulit rasanya kita mengharapkan kedamaian dalam hati dan dalam hidup kita. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membersihkan hati, supaya mampu mengalami kebaikan Tuhan dan kedamaian dalam hidup kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.